Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat-sahabat 9.0 TV dimanapun juga berada, ada satu peristiwa yang saya kira ini juga sangat menarik untuk kita cermati, sahabat ya. Ini di Samarinda, tepatnya di lingkungan kampus Universitas Mula Warman. Lagi-lagi publik digegerkan oleh penemuan 27 bom molotov yang disimpan dalam sebuah kardus, yang membuat situasi semakin mencurigakan. Bahkan kardus itu berlogo PKI, partai terlarang yang selalu menjadi hantu politik di Indonesia. Bersamaan dengan itu ada 20 mahasiswa yang diamankan polisi. Temuan ini saya kira bukan peristiwa kecil ya, tetapi bisa menjadi pintu masuk pada agenda politik yang sangat berbahaya yang dimainkan oleh para penunggang dalam aksi demo yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Mantap. Samarinda terkait pembuatan bom molotov telah dikonfirmasi oleh Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Samarinda yang kini memberikan pendampingan hukum kepada para mahasiswa tersebut. Sekitar jam 1 dini hari, Posko Bantuan Hukum LEBIH Samarinda menerima laporan terkait mahasiswa yang diamankan oleh pihak berwajib. Irfan Ghazi, pendamping hukum dari LEBIH Samarinda, mengonfirmasi bahwa mereka sedang memberikan pendampingan kepada 22 mahasiswa yang ditangkap. 22 mahasiswa yang diamankan berasal dari Universitas Mula Warman dan semuanya berjenis kelamin pria. Mereka diamankan berkaitan dengan aktivitas meracik bom molotov menjelang demonstrasi 1 September di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ketika dikonfirmasi terkait isu yang beredar mengenai kemungkinan pembebasan beberapa mahasiswa, LEBIH Samarinda belum bisa memastikan hal tersebut. Pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari penyidik. Meskipun belum ada kepastian mengenai pembebasan, LEBIH Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi para mahasiswa. LEBIH Samarinda tidak sendirian dalam memberikan pendampingan hukum. Terdapat koalisi advokasi untuk demokrasi, beberapa elemen, dan advokat yang turut membantu pembelaan terhadap hak-hak mahasiswa. Sebelumnya diberitakan, Polresta Samarinda berhasil mengungkap pelaku pembuatan bom molotov di kota Samarinda menjelang demo 1 September di kantor DPRD Provinsi Kaltim. Pengungkapan dilakukan oleh unit reskrim dalam operasi senyap pada Senin, 1 September 2025, dini hari sekitar pukul 1 WITA. Saat penangkapan, para terduga pelaku yang merupakan mahasiswa sedang meracik bom molotov menggunakan bahan BBM jenis Pertalite, kain bekas, dan botol kaca minuman. Lokasi penangkapan berada di Universitas Mula Warman yang berlokasi di Jalan Banggris nomor 89, Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar menjelaskan bahwa dari 22 mahasiswa yang teridentifikasi, 4 terduga pelaku utama yang berinisial MZ alias F, WH alias R, MAG alias A, dan AF alias F akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 18 mahasiswa lainnya. Saya kira bom molotov ini bukan saja sekedar barang bukti kriminal ya, tetapi ini senjata jalanan yang siap memicu kerusuhan. Jika benar direncanakan untuk digunakan, berarti ada skenario serius untuk mengacaukan situasi. Dan ketika simbol PKI ikut diselipkan, kita tahu bahwa ini bukan hanya soal keamanan tapi juga soal perang simbol. Karena sejak dulu isu PKI kerap dimainkan sebagai alat adu domba untuk menggiring rakyat pada konflik horizontal yang panjang. Jadi dalam kasus ini sesungguhnya ada dua hal ancaman yang nyata. Yang pertama saya kira adalah ancaman nyata terhadap keamanan publik. Bom molotov di tangan yang salah tentu bisa menjadi senjata teror, sahabat. Apalagi ditempatkan di kampus
yang merupakan ruang pendidikan yang seharusnya steril dari kekerasan. Jika mahasiswa dijadikan pion atau tameng, maka mereka bukan lagi pelajar tetapi korban daripada orang-orang yang sengaja mau melakukan provokasi terhadap bangsa ini. Yang kedua, ini adalah bentuk ancaman ideologis sebab ada kardus berlogo PKI. Oleh karena itu saya nyatakan bahwa ini bukan sekedar wadah, tapi bisa jadi itu sengaja dipasang untuk mengacaukan persepsi publik. PKI atau Partai Komunis Indonesia selalu dijadikan kambing hitam dalam sejarah, dipakai untuk menyalahkan emosi rakyat, lalu diarahkan kepada musuh politik tertentu. Bahkan kelompok radikal seperti XHTI sering memanfaatkan isu PKI untuk mendorong narasi lebih ekstrim, mengganti sistem negara Pancasila dengan sistem khilafah. Inilah bahaya yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, tragedi bom Molotov bisa menjadi tumpangan gelap, sama seperti demo yang ditunggangi. Tujuannya saya kira bukan lagi menyampaikan aspirasi, melainkan membuka ruang kekacauan dan menjatuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah atau negara. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini Polisi Republik Indonesia. Saya kira dalam situasi seperti ini ada beberapa langkah yang mesti dilakukan dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini Polri harus melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Polri harus mengungkap siapa dalang sebenarnya. Jangan berhenti di mahasiswa yang diamankan itu. Publik perlu tahu apakah mereka pelaku atau hanya sekedar pion. Itu yang harus dipastikan oleh polisi. Yang kedua, polisi harus memisahkan antara fakta dan rekayasa. Contohnya ada logo PKI. Ini bisa saja sengaja dipasang sebagai provokasi. Polri harus berhati-hati agar tidak terjebak framing politik. Yang ketiga, saya kira pemerintah harus mempertegas garis merah ideologi. PKI terlarang, HTI juga terlarang karena juga sudah dibubarkan. Pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi simbol-simbol terlarang yang bisa membelah bangsa. Kampus tidak boleh jadi sarang radikalisme. Sehingga Civitas Akademi harus bersama-sama menjaga agar mahasiswa ini tidak dijadikan alat provokasi. Jadi 4 poin itu saya kira yang tidak bisa ditawar-tawar yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik itu melalui Kepolisian Republik Indonesia ataupun melalui Civitas Akademi, khususnya yang ada di kampus Universitas Mula Warman. Sebab temuan bom Molotov di Samarinda saya kira ini bukan peristiwa biasa, sahabat. Ini adalah sinyal bahaya bahwa ada pihak-pihak yang ingin memancing kerusuhan dengan memainkan simbol paling sensitif dalam sejarah bangsa kita, yaitu PKI. Pemerintah dan Polri saya kira harus bertindak cepat ya, tegas dan harus betul-betul terbuka. Jangan sampai bom Molotov ini meledak bukan hanya di jalanan tapi juga di ruang kepercayaan rakyat terhadap negara. Ini yang sangat berbahaya. Kita semua harus waspada dan jangan biarkan tragedi ini dijadikan kuda Troya untuk mendorong agenda makar yang mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Karena begitu Pancasila goyah, Indonesia bukan hanya kehilangan ideologi, tapi juga kehilangan arah sebagai satu bangsa. Itulah yang paling membahayakan sebenarnya di tengah-tengah demo ini, di mana banyak penyusup, ada orang-orang yang sengaja menunggangi untuk kepentingan politik tertentu. Dan apalagi kalau ini sudah menyangkut soal ideologi negara. Kita tahu bahwa PKI ini adalah merupakan partai komunis yang sudah dilarang sekaligus seluruh orang-orangnya. Dan saya kira di beberapa tahun terakhir ini yang gemar memainkan isu-isu PKI hanya dalam rangka untuk melancarkan serangan terhadap Pancasila, itu orang-orangnya jelas, sahabat ya, siapa-siapa. Nah, kita khawatirnya itu yang kemudian berulang membangun narasi yang sama. Padahal ormasnya sudah dibubarkan. Yang paling gemar kan berteriak selama ini soal ada antek-antek PKI di Indonesia ini adalah rombongan Petamburan kan, dengan ex-HTI. Karena kelompok inilah yang memiliki agenda terselubung yang ingin membentuk negara khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi Polri sebagai petugas negara, karena itu kita berharap Polri betul-betul tegas
dan bisa mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai mahasiswa ini hanya menjadi korban. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.